Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, kajian Kamis Zuhur Masjid Syariah Asih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada siang hari ini sama-sama kita bisa berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilmu. Kita akan bahas tentang rukun sholat. Apa sih rukun itu? Dalam bahasa Arab, rukun itu artinya bagian mendasar, punya beberapa arti. Rukun bisa berarti sudut, bisa. Rukun bisa berarti pilar, bisa juga. Rukun juga bisa berarti bagian mendasar. Bisa diartikan sebagai sesuatu yang mendasar, pembentuk, atau komponen. Atau bisa diistilahkan rukun itu sesuatu yang menyebabkan sahnya ibadah dan dilakukan dalam ibadah. Nah, itu rukun. Berbeda dengan syarat. Kalau syarat itu sesuatu yang menyebabkan sahnya ibadah dilakukan di luar ibadah sebelumnya. Kalau syarat sebelumnya, kalau rukun termasuk inside di dalam, itu kalau rukun. Hakikatnya ada 4 macam. Ada namanya rukun, ada namanya syarat, ada namanya sebab, ada namanya mane, 4 macam. Ini ada sebab, ada syarat, ada rukun, ada mane. Sebab itu yang mendasari adanya hukum, itu sebab. Syarat itu prakondisi, penentu sahnya perbuatan, itu syarat. Rukun itu komponen pembentuk. Mane itu kondisi penghalang. Misalnya kita contohkan bagaimana? Misalnya kita contohkan sebab. Sebab itu sesuatu yang mendasari adanya hukum. Misalnya, apa sebabnya sholat? Sebabnya sholat karena sudah masuk waktunya. Itu sebabnya sholat. Sekarang pukul 13.14, jam 1:15. Kita sudah selesai melakukan ibadah sholat zuhur. Sudah. Maka kita belum wajib sholat asar karena belum masuk waktunya. Belum masuk. Maka sebab sholat, sebab wajibnya sholat adalah masuknya waktu. Kalau waktu belum masuk, sholat belum wajib. Waktu belum masuk, sholat belum wajib. Sama. Puasa juga begitu. Kapan puasa wajib? Puasa wajib malam 1 Ramadan. Puasa wajib. Maka diumumkan oleh pemerintah, Kementerian Agama, bahwa esok Ramadan malam ini kita mulai taraweh. Misalnya baru wajib masuk 1 Ramadan.
Sekarang belum masuk 1 Ramadan, belum wajib puasa, belum wajib. Jadi sebab itu sesuatu yang mendasari adanya hukum, itu sudah. Ada yang namanya syarat, prakondisi penentu sahnya perbuatan, itu syarat. Contohnya bagaimana? Syaratnya sholat menutup aurat. Kalau aurat tidak tertutup, maka sholat tidak sah. Harus dilakukan sebelum mulai sholat, nutup aurat. Syaratnya sholat suci dari najis. Ada najis kita bawa, sholat kita tidak sah. Harus terpenuhi syaratnya sebelum melakukan sholat. Sebelum melakukan sholat. Ada yang namanya rukun, komponen pembentuknya, itu rukun. Sesuatu yang dilakukan dalam ibadah. Misalnya apa? Ruku, misalnya apa? Sujud, misalnya apa? Niat, misalnya apa? Takbiratul ihram, misalnya apa? Iktidal, misalnya apa? Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Yang terakhir ada yang namanya manek atau penghalang. Waktu sholat sudah masuk. Ibu sudah wudhu. Aurat sudah ditutup. Rukun terpenuhi. Ujug-ujug pas tahiyat, ibu-ibu datang bulan. Itu namanya ada manek, ada kondisi penghalang. Ada namanya kondisi penghalang. Kalau ada kondisi penghalang, maka nanti sholat dikatakan tidak sah. Jadi sebab syarat rukun dan penghalang itu berkaitan dengan sah atau batalnya sholat. Ya, jadi seperti ini. Sah adalah status sebuah perbuatan sesuai dengan aturannya. Secara faktual, sah adalah terpenuhi syarat dan rukun. Syaratnya ada. Rukunnya ada. Sebabnya ada. Penghalangnya enggak ada. Sah. Namanya sah. Rukunnya terpenuhi, enggak sah. Syaratnya terpenuhi, enggak sah. Sebabnya terpenuhi, enggak sah. Penghalangnya ada, enggak sah juga. Jadi patokannya sah itu status sebuah perbuatan sesuai dengan aturannya, sementara batal status sebuah perbuatan tidak sesuai dengan aturannya. Oke, gambarannya begini. Sah itu kalau sebabnya oke, syaratnya oke, rukunnya oke, penghalangnya nggak ada. Itu sah. Kalau batal, sebab ada, syarat ada, rukun ada, penghalang ada, batal. Atau nggak ada semuanya. Penghalang nggak ada, sebab nggak ada, syarat nggak ada, rukun nggak ada, ya batal juga. Pokoknya yang bisa bikin sah, itu kalau sebabnya ada, syaratnya ada, rukunnya ada, penghalangnya nggak ada. Itu berarti sah. Oke, sekarang kita mulai masuk pada rukun sholat. Sering orang kalau nanya, rukun sholat ada berapa? Itu agak bingung jawabnya karena beda kitab, itu beda ngitung. Kalau kita belajar di Safinatun Najah, yang paling populer, rukun sholat 17 rukun. Kalau kita ngaji dari kitab Riyadul Badi'ah, rukun sholat 14 rukun. 14 rukun. Kalau kita ngaji takrib sesuai dengan acuan bahasan fikih kita, rukun sholat ada 18. Tambahannya niat keluar sholat. Tapi secara populer, rukun sholat itu 17 dengan 4 pengulangan rukun. Ada 4 rukun yang diulang-ulang, tumak ninah pada waktu ruku, tumak ninah pada waktu iktidal, tumak ninah pada waktu sujud,
tumakninah pada waktu duduk di antara dua sujud. Ini 4 rukun yang terulang-ulang. Selebihnya enggak diulang. Jadi itu ada 7 perbedaan cara menghitung saja. Perbedaan cara menghitung. Kita masuk pada rukun yang pertama, niat. Niat dilakukan dalam hati. Fungsi niat itu membedakan antar ibadah. Misalnya nih, ada yang datang ke ruangan ini, sholat 2 rakaat. Kita nggak tahu. Apa dia sholat 2 rakaat itu sholat tahiyatul masjid? Bisa. Apa dia sholat 2 rakaat itu sholat ba'diyah? Tadi udah sholat zuhur, belum sempat ba'diyah. Apa dia sholat 2 rakaat mungkin lagi punya kebutuhan, sholat hajat. Apa justru sholat 2 rakaat? Jadi kalau ditanya tadi 2 rakaat selalu itu yang sholat, niatnya bagaimana? Yang membedakan jenis ibadah wajib atau ibadah sunnah itu juga niat. Apakah dia ibadahnya ibadah wajib, apakah dia ibadahnya ibadah sunnah, yang membedakan itu niat. Kita niat usolli fardhu zuhri, jadinya sholat wajib karena ada fardunya di situ. Tapi kita niat usolli sunnataz zuhri ba'diyatan, jadinya ba'diyah. Jadi yang membedakan wajib ataupun sunnahnya, jenis-jenis ibadah, atau antara ibadah dengan yang bukan ibadah, itu niat. Mandi, kita semua tadi berangkat mungkin mandi. Tapi yang membedakan mana mandi yang punya nilai ibadah dengan mandi yang tidak punya nilai ibadah, itu niatnya. Nah, yang paling repot itu, orang sebetulnya bahasannya sudah telat sih, tapi masih saja ada yang membahas apa hukumnya melafadzkan niat di setiap ibadah. Kalau kita belajar sholat, umumnya dari kecil ada satu buku populer ya, yang warna ungu itu, nah, panduan tuntunan sholat, kalau nggak salah karangan Dr. Andes Muhammad Rifai, itu dari zaman dulu itu, orang belajar sholat makanya itu. Itu sama, mirip dengan bahasan takrib mirip. Atau kalau kita belajar sholat, diajari orang tua kita di TK, itu biasa diajarkan mengucapkan niat. Mengucapkan. Misalnya sholat awal, sholat subuh. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati. Kalau dia menjadi makmum, adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Dari kecil diajari seperti itu. Tapi belakangan ini mulai banyak orang yang menggugat itu. Emang Nabi sholatnya pakai usolli? Ada aja. Ya, oke. Niat itu letaknya dalam hati. Letaknya dalam hati. Diucapkan boleh, tidak diucapkan juga boleh. Nggak ada masalah. Niat kita ucapkan boleh, niat tidak kita ucapkan boleh. Kenapa kita mengucapkan niat? Sering saya bahas, kemampuan otak manusia membayangkan banyak hal sekaligus, itu susah. Susah sekali. Misalnya saya ngomong begini, mungkin sering saya contohin. Ibu-ibu, kita beli nasi rames di warung makan. Lauknya, ayam gorengnya 3,
ikan kembungnya 5, tahu gorengnya 10, es teh manisnya 3, teh angetnya 2, kerupuknya 5, sate udangnya 10. Bayangin sekaligus coba. Kita bayangin sekaligus puyeng nggak bisa, tapi kalau dituntun pelan-pelan. Es teh manisnya 5, teh tawarnya itu sama seperti niat. Aku niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum dilakukan pada waktunya fardu karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sama kayak tadi. Jadi karena hati kita membayangkan sekaligus itu susah, maka dituntun itu mirip sama apa? Sumpah jabatan, sama sumpah jabatan. Orang nggak ada yang tahu dia akan amanah atau tidak, nggak ada yang tahu. Niat adanya dalam hati, nggak ada yang tahu. Apakah dia akan amanah ataukah tidak, kita nggak tahu. Maka kemudian apa? Niatan baik dia diucapkan dalam bentuk sumpah jabatan. Saya berjanji akan bla 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 bla. Padahal letaknya dalam hati. Kenapa diucapkan? Supaya orang lain tahu, supaya orang lain tahu. Itu mirip, mohon maaf, cinta letaknya dalam hati, tapi diucapkan. Benci letaknya dalam hati, tapi diucapkan. Repot kadang ibu-ibu marah sama suaminya, tapi nggak ngomong. Ini repot. Suami pulang pasang muka 45 derajat sudah pasang muka. Suaminya nanya, didiemin aja. Emang saya ada salah apa, Bu? Diem aja, udah diem. Kalau memang ada yang nggak setuju, ya diomongin. Cinta dalam hati disuarakan, benci dalam hati juga disuarakan. Niat adanya dalam hati kadang-kadang disuarakan. Kenapa disuarakan? Untuk menserasikan apa yang ada di mulut kita dengan di hati kita. Ada 2 hal di mana Nabi Muhammad SAW pernah mengucapkan niat. Ada 2. Yang pertama niat haji, diucapkan oleh Rasul, niat haji. Labbaika Allahumma hajjatan wa umratan. Niat haji diucapkan oleh Rasul. Niat puasa sunnah, itu diucapkan juga oleh Rasul. Diucapkan. Mungkin berkali-kali kita bahas, Rasul pernah datang ke rumah Aisyah, saat menggilir Aisyah, Rasul tanya sama Bunda Aisyah, apa yang kita makan hari ini? Kata Bunda Aisyah, nggak ada yang dimakan Nabi. Nggak ada. Akhirnya kata Nabi apa? Izan anas shaimun. Kalau begitu saya niat puasa. Ibu-ibu boleh coba. Suaminya mirip Rasul apa enggak? Nggak usah dimasakin, nggak usah. Apa nanti kira-kira jawabannya? Kalau gitu kita puasa. Dalam beberapa kasus, bahkan Bunda Aisyah, kalau sudah nggak ada makanan, nyiapkan batu. Kenapa nyiapkan batu? Karena Rasul kalau lama sudah berpuasa, sabuknya kendor. Sabuk yang kendor itu diganjel pakai batu. Ibu-ibu mau coba suaminya kayak Nabi apa enggak? Sama. Di piringnya kasih batu itu ya. Kira-kira batunya diapain itu ya? Dilempar ke muka istrinya bagaimana itu ya? Oke. Jadi Rasul mengucapkan niat dalam 2 hal. Niat haji Rasul ucapkan, niat puasa sunnah juga Rasul ucapkan. Kapan waktunya niat sholat? Waktunya niat sholat, kalau bisa bareng dengan takbiratul ihram, idealnya bareng. Mulutnya ngomong Allahu Akbar, hatinya berniat, aku niat sholat maghrib menjadi makmum lillahi ta'ala. Gak ada masalah. Mulutnya ngomong Allahu Akbar, hatinya bilang, aku niat sholat subuh 2 rakaat
menjadi makmum fardu karena Allah Ta'ala. Bisa. Perlu pembelajaran, perlu, tapi bisa. Kalau misalnya nggak bisa, boleh mengucapkan niat lebih dulu, baru kemudian takbir. Sama kayak wudhu. Ibu nawaitul wudu al-nirafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, baru kemudian basuh muka. Idealnya sambil basuh muka dalam hatinya niat. Itu idealnya. Idealnya sambil takbiratul ihram, sambil hatinya niat. Tapi kalau nggak bisa, niat dulu usolli fardhal maghribi salah rakaati mustaqbilal qiblati ada an makmuman lillahi ta'ala Allah. Nggak ada masalah. Idealnya bareng, tapi kalau nggak bisa bareng sebelumnya. Dalam madhab Syafi'i, niat itu minimal 3 hal. Minimal 3 hal. Kalau sholatnya sholat fardu, 3. 1, niatnya. 2, jenis ibadahnya spesifik. 3, status hukumnya. Status hukumnya. Jadi kalau misalnya kita niat sholat maghrib, 3 sudah cukup itu. Usolli fardhal maghribi. 3. Usolli fardhal, itu sudah cukup. Misalnya kita niatnya sholat subuh, 3 macam cukup sudah. Usolli fardhas subhi, sudah cukup. Misalnya kita niat sholat isya, 3 macam saja. Usolli fardhal isya'i, sudah cukup. Kecuali kalau berjamaah, harus ada makmuman atau imaman. Harus ada makmuman atau imaman. Harus ada makmuman atau imaman. Jadi kalau tidak berjamaah, sholat sendirian, 3 macam cukup. Usolli fardhal maghribi, barengan dengan takbir itu bisa. Allahu Akbar, dalam hatinya usolli fardhal maghribi, itu bisa. Usolli fardhas subhi, dalam hati barengan dengan takbir itu bisa. Usolli fardhal Allah, barengan itu bisa. Nggak ada masalah. Barengan itu bisa. Maka apa? Kalau berjamaah, tambah 1. Kalau jadi imam, baca imaman, niatkan menjadi imam. Kalau jadi makmum, niatkan menjadi makmuman. Yang harus niat itu makmumnya. Imam boleh niat, enggak niat jadi imam boleh, enggak masalah. Imam enggak niat jadi imam enggak masalah, tapi makmum harus niat jadi makmum. Ini kayak kasus begini. Bapak, Ibu sholat sendirian. Allah. Di tengah-tengah kita sholat, ada yang tepok dari belakang. Kita waktu awal sholat tadi, niatnya sendirian. Waktu awal sholat tadi, niatnya sendirian. Tapi di tengah jalan, kemudian apa? Kemudian di tengah jalan itu, ada orang yang nepok pundak kita, dia pengen berjamaah dengan kita. Bisakah kita mengupgrade niat kita? Bisa. Jadi begitu ada yang nepok pundak kita, cukup dalam hati imaman lillahi ta'ala. Cukup. Soalnya kalau enggak kita yang rugi, Bu. Kita jadi imam, tapi kita enggak dapat pahala berjamaah. Makmumnya jelas, niat berjamaah, makmumnya jelas. Ya. Tapi kalau imamnya ini apa namanya, harus niat, di-upgrade niatnya enggak ada masalah. Di-upgrade niatnya enggak masalah. Jadi untuk niat itu minimal dia 3 hal. Untuk sholat fardu. Ada usollinya, ada fardonya, ada jenis sholatnya. Oke. Sebelum saya lanjutin pada rukun berikutnya, kalau ada yang mau bertanya, silakan.
ininya jadi lama gitu. Oke. Cukup tadi dengan niat yang 3 itu saja ya, 3 kalimat itu ya. Gitu. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita niat pada waktu takbiratul ihram. Karena kita baca niatnya panjang, takbirnya jadi panjang. Boleh dengan syarat yang panjang lamnya. Jadi yang bisa dipanjangkan hanya lamnya. Allahu Akbar bisa. Jangan sampai yang dipanjangkan hamzahnya. Kalau yang dipanjangkan hamzahnya, ini masalah. Misalnya kita baca begini. Allahu Akbar. Ini masalah nih. Karena maknanya akan berubah. Iya. Enggak apa-apa. Itu memang dibiasakan. Bisa. Tapi tadi yang dipanjangkan lamnya saja. Kalau yang dipanjangkan hamzahnya, maknanya berubah. Yang awalnya Allah Maha Besar, menjadi pertanyaan apakah Allah Maha Besar. Ini masalah. Kalau hamzahnya panjang. Jadi yang kita panjangin lamnya saja. Allah. Supaya nggak terlalu panjang, cukup 4 hal tadi. Usolli fardhal maghribi makmuman. Udah cukup, nggak ada masalah. Untuk pembelajaran. Tapi nanti kalau sudah terbiasa bisa itu lengkap bisa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tanya Ustaz. Tadi mengenai yang Ustaz katakan kalau misalnya imam tidak niat juga boleh. Yang penting makmumnya berniat. Kalau imamnya tidak berniat, apakah dia mendapat pahala berjamaah? Itu pertanyaan saya. Yang kedua, yang tadi tentang upgrade tadi, misalnya kita udah sholat atau kita ditepuk, ada yang ngikut, terus kita berhenti sebentar, niat ulang lagi, begitu maksudnya gitu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Berjamaah itu artinya gabung. Yang jadi patokan itu makmumnya, bukan imamnya. Artinya apa? Orang sholat sendirian, kita datang, tepuk pundak dia, kita niat jadi makmum, jamaahnya sah. Karena ada yang mengikuti, meskipun imamnya tidak niat supaya diikuti. Tidak. Tapi resikonya, kalau imam tidak niat jadi imam, dia tidak sholat berjamaah. Tidak. Yang sholatnya berjamaah, itu makmum, kalau dia tidak. Supaya dia tetap dapat pahala berjamaah jika diterima, nggak harus dia berhenti, nggak. Cukup dalam hati, hanya dalam hati katakan imaman lillahi ta'ala. Jadi bukan berhenti ngulangi sholat lagi, tidak. Jadi cukup dalam hatinya imaman lillahi ta'ala, itu kalau dalam bahasa ininya niatnya sudah terupdate otomatis itu sudah. Tapi kalau kita nggak niat sesuai dengan niat takbiratul ihramnya, bahwa kita niat sholat sendirian ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mereka wabarakatuh. berjamaah Ustaz. Ya. Seseorang sholat sunnah, ba'da atau qobla. Yang masbuk nggak tahu ini orang sedang bersolat fardu atau sunnah. Nah, jamaah makmum ikut, sikap kita sebagai yang menjadi imam itu bagaimana Ustaz? Bagus. Baik. Sholat sunnah itu 2 macam. Ada sholat sunnah yang dari zaman dulunya memang sudah berjamaah. Idul Fitri dilakukan sendirian boleh, dilakukan berjamaah lebih baik. Bab kadang-kadang ada pas Idul Fitri kok pas dapat sip, pas tugas misalnya. Waduh, nggak lebaran dong. Ya tetap lebaran. Sholatnya bagaimana? Ya, sholat 2 rakaat diniati Idul Fitri.
Nggak berjamaah nggak apa-apa. Yang penting nggak usah pakai, nggak usah. Jangan sholat sendirian, ujuk-ujuk megang tongkat, bicara sendirian. Nah ini kasus ini. Di sholat jamaah itu ada yang dari masa Nabi sudah dilakukan berjamaah, ada yang di masa Nabi dilakukan sendirian, tapi kita boleh berjamaah atau tidak. Contohnya sholat tasbih. Sholat tasbih itu dulu dilakukan sendirian. Kalau ada orang sholat tasbih berjamaah, apakah sholatnya sah? Contohnya sholat duha. Sekarang banyak di SD atau di sekolah-sekolah, sholat duha berjamaah. Saya juga nggak paham tuh. Duha berjamaah itu ada imamnya itu bagaimana? Atau contohnya sholat rawatib. Di masa Nabi dilakukan sendirian, tapi misalnya dilakukan berjamaah, apakah boleh atau tidak? Dalam pendapat madhab Syafi'i, sholat sunnah yang dilakukan sendirian di masa Nabi, dilakukan berjamaah boleh. Meskipun afdolnya sendirian. Jadi kalau ada orang berjamaah qobliyah atau berjamaah ba'diyah, boleh, nggak ada masalah. Meskipun afdolnya sendirian, Sikap kita sebagai imam ya sederhana, kita sholatnya sholat qobliyah atau kita sholatnya sholat ba'diyah. Tapi ada yang nepuk pundak kita, jamaahnya sah. Apakah kita perlu mengupdate niat kita atau tidak? Sebaiknya nggak usah. Meskipun sah berjamaah, tapi afdolnya memang tidak berjamaah. Itu beda. Kalau misalnya sholat sunnahnya memang sunnah berjamaah. Contoh. Saya sholat taraweh. Saya masbuk sholat taraweh. Imam sudah salam, saya masih kurang satu, saya naik lagi satu. Ada yang baru datang, belum sholat isya. Maka dia akan nepuk pundak saya, tapi makmumnya niat sholat isya. Sementara saya niat sholat taraweh. Bisakah saya niati berjamaah? Bisa. Karena sholat saya yang asal memang bisa berjamaah. Ya. Jadi nggak ada masalah. Kalau sholatnya sholat kayak taraweh yang memang ada berjamaahnya, kita ditepuk misalnya, kita niatin jadi imam nggak ada masalah. Tapi kalau yang sholatnya memang tidak ada berjamaahnya, seandainya niat jadi imam boleh, tapi afdolnya tetap sholat sendirian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau sholat fardu, misalnya ini safar, jadi sholat maghrib nanti dijamak kasar dengan isya. Begitu selesai sholat maghrib, ini safar ini orangnya, dia langsung sholat isya, tapi ambil yang 2 rakaat di masjid itu. Kemudian ada orang yang maghrib masbuk, ada tepuk, berarti dia ikut sholat maghrib, sedang kita ada niatnya itu sholat isya. Bagaimana itu Ustaz? Ya. Jadi perbedaan niat antara imam dan makmum, kalau jenis sholatnya sama, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sering saya temukan di tempat-tempat publik, rest area atau di terminal di mana. Itu orang kalau punya rombongan banyak, sholatnya misah-misah. Tapi misah-misah. Ini rombongan ibu-ibu majelis taklim apa? Satu bis, sholatnya sendiri nanti. Rombongan ibu-ibu dari tempat lain, sholatnya sendiri. Yang kadang-kadang bikin kita bingung. Ini kiblatnya sama, Tuhannya sama, sholatnya sama, kenapa beda-beda? Karena khawatir apa? Khawatir kita jadi masbuk, imamnya sholat asar, jamaah takdim. Kitanya sholat zuhur, nggak ada masalah. Jadi imam sholat asar, jamaah takdim, kitanya sholat zuhur, tidak ada masalah karena jenis sholatnya sama. Jenis sholat yang beda tuh gimana? Imamnya sholat jenazah, kita sholat zuhur. Ini nggak nyambung ini. Karena kita tungguin rukuknya kapan, nggak ruku-ruku. Kita tungguin sujudnya kapan, nah ini jenis sholatnya beda. Atau imam sholat gerhana, kitanya sholat subuh. Ini juga nggak nyambung. Karena rukuknya akan 2 kali, kemudian lagi berdirinya 2 kali. Kalau jenis sholatnya sama nggak apa-apa. Saya sholat isya, jamaah takdim. Ditepuk sama makmum yang akan sholat maghrib, nggak ada masalah. Kecuali kalau jumlah sholat imam lebih panjang daripada jumlah rakaat makmumnya.
imamnya sholat isya, makmumnya sholat maghrib sama-sama dari awal. Ini masalah. Karena begitu rakaat ketiga imam masih bangun, nah dia sudah waktunya tahiyat. Tapi kalau jumlah rakaatnya sama atau jumlah rakaatnya imam kurang daripada rakaat makmumnya, itu hukum berjamaahnya sah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi ibu-ibu yang belum jelas tentang niat? Silakan lagi kesempatannya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Adakah contoh ibadah yang tidak mesti niat gitu? Adakah ibadah yang tidak perlu niat? Iya. Oke. Ada banyak hal yang kadang-kadang ibu tidak niatin, tapi sudah jadi ibadah. Masakin buat suami, ada niatnya? Aku niat masak goreng ikan kembung, nggak ada. Tapi tetap dinilai, sebab yang dinilai ketaatan seorang istrinya. Oke. Tapi akan lebih baik lagi kalau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya dunia tadi diniati baik. Contoh, ibu tidur kan nggak pakai niat. Tidur itu pekerjaan yang mubah, tapi kalau tidurnya kita niati, saya tidur sore jam 8 supaya malam bisa bangun. Tidurnya diniatin lebih awal supaya malam bisa qiyamul lail, jadi ibadah. Makan juga sama. Makan itu mubah. Tapi makan kalau diniatin makan supaya kuat ngaji misalnya, itu jadi ibadah. Saya pernah puasa sunnah disuruh batal sama guru saya. Gara-garanya ngaji ngantuk. Sengaja panggil sama kiai. Kenapa kamu ngantuk? Puasa kiai. Buka aja. Buka. Puasa kamu belum tentu diterima. Bodohnya udah pasti katanya. Ya orang ngantuk nggak dapat ilmu kan. Bodohnya pasti. Puasanya belum tentu diterima. Belum tentu. Maka disuruh buka itu. Ya. Karena dengan kita makan minimal punya energi. Kemudian bisa nyerap ilmu. Kan begitu ya. Jadi ada ibadah yang tanpa niat, ada. Ketaatan istri pada suami itu nggak butuh niat, sudah dinilai gitu ya kan. Tapi akan lebih baik kalau pekerjaan-pekerjaan mubah tadi diniati. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan yang lain silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau orang itu sedang sholat sunnah, terus kita menepuk untuk sholat maghrib 3 rakaat. Itu bagaimana? Terima kasih. Jadi ya orangnya sholat qobliyah maghrib. Qobliyah, ya. Kitanya sholat maghrib. Nggak ada masalah. Karena ketika nanti imamnya kemudian tahiyat akhir, status kita masih tahiyat awal. Kita cukup naik 1 rakaat. Cuman kalau nanti apa hukumnya saya sholat makmum sama jamaah yang masih qobliyah sementara masjidnya belum qomat. Nah, ini kan beda lagi. Soalnya begini, pernah ada orang di masa Rasul. Rasul lagi sholat subuh. Ada 2 orang datang ke masjid, nunggu temennya mungkin, ngobrol. Akhirnya, Nabi ketika selesai sholat dipanggil. Kenapa kamu berdua nggak sholat bersama dengan kami? Jawabannya apa? Kami udah sholat, Nabi di rumah tadi udah sholat. Kalau udah sholat, ngapain datang ke masjid? Ngapain kamu nunggu dalam masjid? Ini sering ya, orang-orang kadang-kadang mau jamak qashar, nggak ikut jamaah sama imam, tapi ngumpulnya di masjid. Kalau mau tentukan poin kumpulnya di mana? Kita kumpul di sini dulu, nanti selesai jamaah masjidnya, kita baru masuk. Jadi jangan berada di masjid, tapi kemudian dia nggak sholat. Kan efeknya begitu. Kita udah sholat berjamaah sama makmum yang ternyata lagi qobliyah. Giliran qomat kita bingung. Kita sholat lagi apa enggak ini? Nah itu ini masalahnya kan di situ sebetulnya ya. Tapi kalau sholat berjamaahnya hukumnya sah, nggak ada masalah. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Pak Ustadz, dalam waktu sholat itu ada juga kita yang disuruh membaca ayat pertama surat Al-Kafirun, ya. Yang keduanya kita disuruh baca surat Al-Ikhlas. Jadi kalau dalam ini asbabun nuzulnya bagaimana tuh Pak Ustadz? Dan apa kita ngikutin Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, tadi belakang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya ini Pak Ustadz, untuk sholat berjamaah, kalau yang zuhur kemudian asar kan tidak dilafalkan untuk imamnya. Kita sih nggak masbuk, tapi pada saat kita kan baca dulu iftitah, ternyata imamnya cepat, kita baru setengah Al-Fatihah. Apakah kita ikut atau selesaikan dulu Al-Fatihahnya? Karena kalau selesaikannya nggak nyampe juga untuk dapat satu rakaatnya. Kemudian kalau kita pada saat ikut masbuk dengan imam, ada mungkin, mohon maaf, ada bacaan imam yang kurang ya Pak Ustadz ya. Apakah kita mengundurkan memisahkan diri, niat lagi atau gimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah bacaan surat dalam rakaat sholat. Apakah ada tuntunan khusus dari Nabi tentang surat-surat yang dianjurkan dibaca ketika sholat? Sahabat yang banyak diperhatikan model pembacaan suratnya Nabi, itu yang jamaah dalam jumlah besar. Sholat Jumat, polanya relatif sama. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, polanya relatif sama. Baca apa? Al-Qamar itu. Atau kalau kepanjangan baca apa? Baca Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, sama rakaat keduanya Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Itu pola yang diperhatikan oleh sahabat dari bacaan suratnya Nabi. Adapun yang lain-lainnya, pertama misalnya Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas, atau pertama Al-Insyirah, Alam Nasrah, yang kedua Al-Fil, Alam Taro, ya. Atau yang pertama Qul a'udzu birabbil falaq, yang kedua Qul a'udzu birabbin nas, itu relatif sifatnya pilihan. Tapi pola yang paling sering itu kalau sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Atau sholat witir, Sabbihisma Rabbikal A'la, lalu kemudian dilanjutkan dengan Mu'awwizatain sama Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas itu. Itu pola yang lebih sering. Kalau sholat harian, ya pilihan macam-macam. Meskipun ada satu sahabat yang hobi baca kulhu. Kulhu aja. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Nah, itu juga ada itu. Itu pernah dikomplain juga sama sahabat yang lain, dilapori ke Nabi. Nabi, ini ada orang jadi pemimpin saat satu pasukan perang begitu. Itu hobinya baca kulhu aja. Pertama kulhu, kedua kulhu. Laporin ke Nabi. Apa jawabannya Nabi? Nabi bilang, tanyakan sama dia, kenapa dia hobi baca kulhu? Dia jawab, li'anahu yastamilu ala sifatir rahmat. Saya suka baca kulhu karena kandungan maknanya. Suka baca kulhu karena kandungan maknanya tentang tauhid, tentang sifat-sifat Allah. Ini kadang-kadang beda sama kita. Kita juga hobi baca kulhu, bukan kandungan maknanya. Karena cepat itu, ya cepat itu. Itu paling sering, oke ya. Jadi sifatnya pilihan saja. Oke. Kemudian yang kedua tadi, masalah kalau ada pertanyaan pertamanya tadi apa? Masbuk tertinggal bacaan Fatihah. Ini penting buat kita. Doa iftitah baru benar-benar berani kita baca kalau kita yakin waktunya cukup.
Kalau kita yakin waktunya nggak cukup, kita nggak baca doa iftitah. Nggak baca. Imam itu ada imam yang sudah kita kenal, ada imam yang belum kita kenal. Imam yang sudah kita kenal, kita bisa ngitung bacaan Fatihah dia. Kita bisa ngitung. Ada imam yang kalau baca Fatihah gaspol, ada. Terutama kalau terawih. Terawih nggak usah baca doa iftitah, nggak usah baca. Ya. Atau sholat jenazah, nggak usah baca doa iftitah, nggak usah baca doa iftitah, nggak usah. Kalau imam nggak kita kenal, kemudian bacaannya sir, bacaannya pelan, kita nggak tahu, tidak dianjurkan buat kita baca doa iftitah, nggak dianjurkan. Kecuali kalau kita sudah rutin tiap hari datang. Oh imam ini saya baca iftitah, cukup waktunya, cukup waktu. Kalau kita nekat baca iftitah, ternyata baru iftitah imam sudah ruku. Itu kita bukan masbuk. Ya, kita menyia-nyiakan waktu yang cukup untuk baca suratul Fatihah. Apa yang mestinya kita lakukan? Langkah paling terbaik, ikut imam, imam salam, tambah 1 rakaat. Itu langkah terbaik. Langkah kedua, boleh coba-coba nggak apa-apa. Fatihahnya sampai mana? Fatihahnya sudah ihdinas siratal mustaqim. Imam meruku. Sisa 1 ayat lagi. Boleh kita telat 2 rukun panjang, boleh. Enggak apa-apa. Jadi kita sama imam telatnya 2 rukun panjang, boleh. Enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Imam ruku, kita masih baca ayat, boleh. Imam berdiri iktidal, kita masih baca ayat, boleh. Tapi imam sujud, tentukan sikap. Pengen sholat sendiri, apa pengen berjamaah. Jadi langkah terbaik, kalau menurut saya, Allahu Akbar, imam ruku, kita baru Ar-Rahmanir Rahim, ruku aja. Nanti tambah 1 rakaat. Oke. Yang kedua, kalau kita sholat, kemudian imam dalam pendengaran kita, bacaannya kurang tepat. Ini 2 hal ini. 1, kita cukup yakin apakah lidah dia yang salah, apakah kuping kita yang salah. Bisa di antara 2 ini. Saya pernah punya teman yang nggak mau temannya jadi imam. Saya tanya, kenapa emang? Dia kalau baca dotnya nggak jelas. Saya dengarnya top. Jadi bukan baca waladhdallin, waladtolin katanya. Saya bilang yang salah bukan mulut dia, kupingnya situ yang salah. Saya dengarnya waladhdallin, aman kok. Jadi masalahnya 2 hal. Apakah lidahnya imam yang salah, ataukah kupingnya makmum yang salah? Pastikan dulu. Yang kedua, kita sudah yakin kuping kita benar. Oh imam ini salah, imam ini. Perhatikan, apakah dia salah baca surat, ataukah dia salah baca Fatihah. Kalau salah baca Fatihah, itu rukun. Paten itu. Tapi kalau salah baca surat, nggak ada masalah. Karena surat, bukan Fatihah. Misalnya begini, saya kadang-kadang, kalau nggak yakin benar, itu sengaja sholatnya nunggu amin. Sebab kalau sudah amin, berarti aman. Tadi bacaannya begini, Ustaz. Kan saya belum takbir tadi, Mbak. Belum takbir. Sekarang yang saya dengar bacaannya rada salah, tapi bukan Fatihah. Yang rukun itu Fatihah. Surat itu bukan rukun. Seandainya surat tidak terbaca, nggak ada masalah. Penting juga buat imam, kalau baca ayat yang panjang, lalu kemudian lupa di tengah jalan, jangan siksa makmumnya. Kadang-kadang ada itu, dia tengah-tengah baca ayat lupa, kemudian dia diam saja. Ini nyiksa makmum ini, ya. Atau juga diulang-ulang ayatnya sama dia, diulang. Kalau udah lupa itu kepater, Pak, udah nggak bisa. Ya, balik lagi ke atas masih lupa, balik lagi ke atas masih lupa itu, ya. Kalau saya jadi makmumnya, saya subhanallah udah itu, subhanallah kata saya, udah itu. Jadi surat itu sunnah saja. Jadi kalau misalnya ada yang salah, bagaimana kalau yang salah Fatihah? Kalau yang salah Fatihah, kita niat memisahkan diri. Memisahkan diri dalam hati. Terlihat oleh orang lain, kita masih berjamaah. Jangan sampai mentang-mentang misahin diri, mufarokoh, imam masih baca surat, kita udah ruku. Imam masih sujud, kita udah salam. Ini ngajak berantem kalau ini. Jadi, seandainya kita mutus berjamaah dengan imam,
Cukup dalam hati, aku niat mufarokoh, putus jamaah sama imam. Mufarokoh niat putus jamaah dengan imam dalam hati, tapi terlihat oleh orang seolah-olah kita masih apa? Seolah-olah kita masih berjamaah dengan dia. Saya pernah Pak dalam satu perjalanan mampir di satu musola, itu pas dengar bacaan imamnya, masya Allah. Saya mufarokoh, tapi kemudian sesudah salam saya nyesel. Saya berani menghakimi imam hanya dengan satu kali dengar. Sementara jasa dia merawat ini musola puluhan tahun tidak pernah kita nilai. Orang kadang-kadang kan merawat musola puluhan tahun, 40 tahun, itu nggak pernah kita nilai. Tapi kesalahan dia baca. Kesalahan baca bisa dua macam. Bisa memang nggak belajar, bisa memang sudah belajar tapi begitu bisanya. Allah ciptakan lidah manusia beda-beda. Orang Betawi itu nggak bisa ngomong zo, nggak bisa. Zo, za, semuanya jim. Udah ajan apa belum? Semuanya jim. Astagfirullahaladzim, kan begitu. Iya. Ada yang sudah belajar bertahun-tahun tapi ngomongnya jim aja. Ya sudah, nggak jadi masalah. Hanya gara-gara keselioza dengan jim itu nggak kemudian pintu surga terkunci buat dia. Walau bacanya salah nggak bakal masuk surga, kesian orang nggak. Dia sudah belajar tapi mampunya segitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya kan? Orang Sunda itu nggak bisa ngomong fa, nggak bisa, susah. Ya jadinya fa aja udah, bukan fa, nggak bisa ngomong. Ya, orang Jawa kadang-kadang susah ngomong ha, jadinya kaf. Bismillahirrahmanirrahim, kan begitu. Di sebagian daerah selatan itu ngomong ain susah, jadinya nga. Alhamdulillahirabbil ngalamin, ya kan begitu. Ya kan? Tidak dituntut. Kalau sudah belajar, bisanya segitu, nggak dituntut. Tapi kalau ada yang bacaannya lebih baik, itu yang jadi imam ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada satu pertanyaan di kolom chat ini. Sebentar saya jawab yang di chat dulu, takut nanti ada. Ada orang yang nanya kalau kita terjebak macet, sedang mangku anak lagi tidur juga, waktu sholat selanjutnya sudah dekat, memutuskan untuk sholat di mobil itu gimana? Nah ini sudah sempat kita bahas. Macet itu dua macam. Ada macet yang bisa diprediksi, ada macet yang nggak bisa diprediksi. Kalau bisa diprediksi, lebih baik tunda kepulangan. Ibu pulang dari Jakarta jam 5 sore, mendingan tunggu maghrib deh. Daripada resikonya nggak bisa berhenti, nggak bisa. Kecuali kalau kita yakin bisa berhenti di mana. Kalau kita yakin bisa berhenti, nggak apa-apa. Kalau macetnya tidak bisa diprediksi, kita lihat di Maps aman, pas sampai tengah jalan macet. Kita bisa sholat lihurmatil wakti. Sholat kita tanpa wudhu yang sempurna, tanpa gerakan yang sempurna, kita niat sholat lihurmatil wakti namanya. Nanti sampai tempat tujuan, kita bisa mengulangi sholat dengan sempurna. Atau kalau jarak tempuhnya jauh, kita bisa niat jamak takhir, kita sholat, kita gabung di tempat tujuannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain? Bu, silakan. Salam. Di dalam sholat, kita sudah membaca Al-Fatihah, apa belum? Itu ingat-ingat kita sudah sedang baca ayat. Apa tadi udah baca Al-Fatihah belum ya? Boleh kita kembali lagi nggak ke baca Al-Fatihah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan bertanya terkait masalah tentang sholat menjadi imam. Nah,
kita sedang imamin, terus rakaatnya lewat lebih ya, tapi sudah diingatkan sama si makmum, tidak mendengar. Setelah sudah salam, sudah berdoa, baru dia bicara. Apakah sholat kita sah atau tidak? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi, kita sudah baca surat, lalu tiba-tiba kita ragu, sudah baca Fatihah atau belum? Patokannya, kita ikut yang paling hati-hati, belum. Jadi kita sudah baca nih, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maka apa? Kita putus suratnya, kita ulangi Fatihahnya. Kecuali kalau kita jadi imam. Kalau kita jadi imam, kasus begitu nggak mungkin. Karena nggak mungkin ujuk-ujuk Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Makmum pasti ngamuk di belakang itu. Pasti ngamuk. Jadi kalau kita jadi imam, kita baca surat, pasti kita sudah baca Fatihah. Kecuali kalau kita punya makmum lagi ngelamun semuanya itu, sama itu misalnya ya, misalnya. Jadi kalau kita sholat sendirian, kita kembali lagi baca Fatihah, tapi kalau kita jadi imam, kemungkinan besar keraguan-raguan kita tidak berdasar. Ya, jadi kita lanjutkan baca surat, tapi kalau kita sholat sendirian, ulangi baca Fatihah. Kita jadi imam, jumlah rakaatnya lebih, nggak apa-apa, sah. Yang repot itu kalau jumlah rakaat kurang. Kalau jumlah rakaat lebih, nggak apa-apa. Makmumnya sudah ngingetin. Ini yang jadi masalah nih kadang begini. Makmum ngingetin, imam nggak dengar. Atau kadang-kadang makmum ngingetin, makmumnya belum benar. Saya pernah lagi tahiyat akhir, ada makmum itu baca subhanallah nggak rapi-rapi. Subhanallah. Saya yakin sekali sudah 4 rakaat, yakin. Tapi makmum subhanallah terus, bikin saya ragu, cuekin aja. Assalamualaikum warahmatullah. Saya tanya, kenapa kamu subhanallah? Ustadz kurang 1 rakaat. Coba tanya temennya yang lain gimana? Pas, pas. Habis ini orang dibully udah habis. Jadi pastiin kalau kita ngingetin orang, kitanya udah bener. Ini jadi masalah kadang-kadang. Kita semangat ngingetin orang, kitanya belum benar. Jadi kalau misalnya kasus imam lebih kemudian sudah diingetin, itu bisa jadi ada beberapa kasus di mana imam bukannya nggak bisa diingetin. Terutama sholat-sholat yang sholat-sholat yang Fatihah nggak terbaca. Saya pernah Allahu Akbar, itu Masya Allah, tiba-tiba pikiran melayang. Ngelamun kemana tahu, Fatihah nggak kebaca. Kemudian ketika kita ruku, kita ingat, waduh, Fatihah belum kebaca. Maka rakaat ini belum dihitung. Maka ketika imam nambah 1, sejatinya dia bukan nambah 1, bukan. Tapi dia melengkapi yang kurang. Maka kita jadi makmum kadang-kadang suuzon. Itu imam udah saya ingetin, masih lanjut aja nih. Repot nih punya imam pendengaran bermasalah. Gitu. Padahal niatnya dia justru melengkapi. Maka imam buta itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Masalahnya cuma najis paling, ada najis jatuh atau tidak. Tapi imam tuli itu sebaiknya tidak jadi imam. Karena nggak bisa diklakson, nggak bisa. Kita subhanallah berkali-kali lanjut terus, nggak bisa ya. Oke, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ustaz, ada pendapat katanya kalau udah imam baca Fatihah itu ya kita ngikut imam aja, nggak sempat kita baca Fatihah nggak usah. Itu bagaimana Ustaz? Kan rukun. Oke. Nah, nanti kita bahas di sini ya Pak Haji ya, insya Allah habis ini. Jadi saya lanjut dulu. Rukun sholat yang kedua, ketiga, dan keempat. Berdiri bagi yang mampu. Kalau bagi yang nggak mampu, boleh duduk. Duduknya bebas. Mau duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, duduk di atas kursi roda, duduk, nggak ada masalah. Gimana? Duduk selonjoran, kalau mampunya hanya selonjoran nggak apa-apa, nggak ada masalah. Misalnya lagi di velbet rumah sakit. Dia kalau berbaring total juga masih kuat dia bangun, maka dia bangun sebisanya, duduknya selonjoran, nggak ada masalah. Mana yang paling mampu? Kalau sholat fardu, wajib berdiri. Kalau sholat sunnah,
boleh duduk meskipun mampu berdiri. Sekali-kali ibu boleh coba, nggak apa-apa. Datang ke masjid, tahiyatul masjid, berdiri mampu, duduk. Diniatinnya ngamalin ilmu. Tapi jangan dibiasain, jangan dibiasain. Jangan dibiasain. Ntar tiap kali sholat duduk terus, ngamalin ilmu tiap hari ya berapa juga itu. Ya. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu suara takbirnya, bukan gerakan tangannya. Gerakan tangan sunnah. Berapa banyak kita lihat makmum masbuk cepet-cepetan datang, ngangkat tangan iya, bibirnya nggak gerak. Rukuknya. Padahal ngangkat tangan ini sunnah. Yang wajib buat dia takbiratul itu yang disuarakan mestinya. Takbiratul ihram itu menjadi penanda awal sholat. Maka berkali-kali mungkin kita jelasin bahwa sebaiknya imam bisa mengurangi rasa was-wasnya. Jangan berkali-kali takbiratul ihram. Itu ngeprank makmum namanya. Allah nggak jadi lagi. Allah nggak jadi. Oh 1 kali, 4 kali. Dikurangi rasa was-was itu wajar. Was-was itu tanda iman. Orang was-was kan digoda setan. Yang digoda setan tuh yang ada imannya. Kalau yang udah mabok nggak usah digodain. Mau ngapain dia udah mabok kan? Kalau yang masih ada imannya itu digodain. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dikurangi rasa was-wasnya. Takbiratul ihram. Kemudian membaca surat Fatihah dalam madhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari ayat suratul Fatihah. Bagaimana kalau kita jadi makmum, kita nggak dengar imam baca Bismillah? Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, yang pernah umrah atau haji pasti ngalamin semua itu. Kapan Bismillahnya ini? Nggak ada. Sikap kita sebagai makmum cukup husnuzon bahwa imam baca basmalah pelan, gitu aja. Tapi kuping saya nggak dengar, Ustaz. Justru itu namanya juga baca pelan, gampang aja. Cukup husnuzon. Jadi kita nggak usah repot nyalahin sholatnya orang. Cukup husnuzon, imam baca basmalah, tapi bacanya pelan. Kalau orang sholat sendirian, wajib baca Fatihah. Kalau orang sholat berjamaah, apakah masih wajib baca Fatihah? Menurut Imam Abu Hanifah, kalau sudah berjamaah ya imamnya baca Fatihah. Yang wajib baca Fatihah imam. Makmum misalnya nggak baca Fatihah, nggak apa-apa. Menurut madhab Imam Abu Hanifah. Cuma masalahnya Bu, kalau imam baca Fatihah, kita nggak baca, kita mau ngapain? Mau ngitungin jumlah ubin, mau baca kaligrafi, mau baca pengumuman saldo, kadang-kadang kan begitu. Fatihah nggak kebaca, jumlah lampu hitung semua, ini berapa. Menurut Imam Malik, kalau suara Fatihah imamnya kedengeran, maka makmum nggak apa-apa nggak baca Fatihah. Kalau suara Fatihah imamnya kedengeran. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, orang yang nggak baca Fatihah, sholatnya ada yang kurang, harus nambah 1 rakaat. Maka kita jadi makmum. Kalau kadang-kadang dalam sholat ngelamun, lupa baca Fatihah, kadang-kadang kan begitu godaannya. Waktu berdiri, udah pikiran kemana? Pas lagi tahiyat malah baca Fatihah. Saya pernah dengar itu, dengar samping saya, kenceng banget bacanya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman. Nah, ini kan repot ini. Ya, semua mungkin pernah ngalami lupa baca Fatihah atau apa, nggak ada masalah. Tapi ketika kemudian imam salam, kita nambah 1 rakaat karena Fatihah kita ada yang kurang. Yang boleh nggak baca Fatihah itu hanya makmum masbuk. Siapa makmum masbuk? Yang ketika dia takbiratul ihram tidak cukup buat dia baca suratul Fatihah. Kita masuk pintu, imam sudah 2 ayat terakhir, injury time ini. Masuk sini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah. Itu makmum masbuk. Boleh nggak baca Fatihah? Boleh. Nggak. Kalau dia sudah berada di ruangan sejak tadi,
tapi menunda-nunda sholatnya. Ini masalah. Datang dari pintu, imam baru takbiratul ihram, ketemu temennya. Woi, kemana aja nggak kelihatan? Habis pulang kampung. Oleh-olehnya mana? Ada di rumah, datang aja. Kemarin kondangan nggak? Waduh, hujan nggak kondangan. Saya kondangan, bahas kondangan, bahas apa. Ujuk-ujuk imam udah mau ruku, baru takbir. Ini bukan masbuk ini. Dia ada di lokasi sejak awal. Atau was-was tadi, ini bahaya juga. Imam baca Fatihah, takbirnya makmum nggak selesai-selesai. Allah. Oh, giliran imamnya minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Jadi. Kan modus ini. Ya kan? Nggak baca Fatihah dia. Kalau emang dia niat dari tadi jadi dong. Mestinya kan begitu ya. Tapi was-was memang susah ngilanginnya. Jadi harus bisa ada keyakinan. Ya. Jadi yang bisa tidak baca Fatihah hanya makmum yang masbuk, yang ketika dia datang tidak cukup waktu yang cukup untuk baca Fatihah. Itulah kenapa saran saya untuk sholat tarawih yang kita yakin imam bacaannya cepat, baca Fatihah dari awal nggak apa-apa. Kita udah tahu nih, imam baca Fatihah satu nafas, baca kulhu satu nafas lagi. Kita nungguin amin nggak bakal bisa. Kita baca Fatihah, dia baca kulhu, suruh balapan, ya capek kita, ngos-ngosan. Maka kita bisa mulai Fatihah sejak dari apa? Sejak dari awal kali imam baca Fatihah, kita mulai baca Fatihah nggak apa-apa. Oke, sebelum kita masuk ke ruku, kalau ada yang mau ditanyain, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya nih, untuk sholat sunnah isyraq, kan syaratnya harus berjamaah di masjid, kemudian wirid, dan datang waktu isyraq. Nah itu untuk laki-laki. Bagaimana dengan perempuan di rumah? Dan dia wajib di rumah, tapi nggak berjamaah kan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat isyraq itu salat yang dilakukan di pagi hari, di awal duha, amannya kira-kira 20 sampai 30 menit sesudah waktu terbit matahari. Jadi kalau sekarang waktu subuh jam 4, itu rata-rata waktu terbit jam 5:30. Maka kita sudah mulai bisa isyraq jam 6 atau jam 6 kurang-kurang dikit sudah bisa. Salat isyraq itu, kata Nabi, kalau orang pelaku salat isyraq, salat subuh berjamaah, kemudian dia isi kegiatan positif sampai datang waktu isyraq, Nabi bilang, ka'ajri hajjatin wa umratin. Seperti pahala haji dan umrah. Pahalanya dua sekaligus. Sekali lagi kalau diterima. Nah kita nggak pernah tahu sholat kita diterima apa enggak. Kalau diterima. Kalau bagi ibu-ibu yang sholatnya di rumah, apakah tetap bisa melakukan sholat isyraq? Sholat isyraqnya bisa. Pahala seperti haji dan umrohnya itu, kadang-kadang juga ada. Ada orang habis subuh, ngantuk, duduk nyender begitu. Biasanya kan godaannya nggak lama tuh. Asal nyender dikit, mata udah kelihap-kelihap, tidur deh tuh. Bangun-bangun orang udah pada isyraq. Ayo isyraq. Apakah dia bisa isyraq? Bisa. Tapi apakah dapat pahala haji dan umroh? Nah, pahala itu urusan panitia masalahnya. Ya. Jadi apa? Dia tetap bisa melakukan sholat isyraq, tapi tentu fadilahnya tidak sama seperti orang yang ngisi kegiatan dengan kegiatan positif. Jadi kalau yang dapat pahala haji dan umrah, jika diterima, adalah hanya bagi orang yang sesudah subuh berjamaah ngisi kegiatan positif sampai isyraq. Itu mirip sama begini. Ada orang kadang-kadang kan, Masya Allah itu, jamaah aja nunggu tahiyat. Saya tanya kamu, biasanya anak-anak kecil itu. Saya tanya, kamu kenapa sih nunggu imam tahiyat? Imam lama, Ustaz. Ya udah kita tunggu tahiyatnya aja.
Itu anak kecil yang model begitu pernah nanya sama saya begini. Anak sekarang memang kritis, pinter-pinter. Ustaz, saya kan sholat jamaah juga. Iya, tapi kamu dapat tahiyat doang. Iya, tapi kan jamaah. Apakah saya dapat pahala 27? Sama seperti orang yang sholat dari awal berjamaah. Saya bilang yang nyatet bukan saya. Kalau yang nyatet saya nggak saya kasih kamu, nggak saya kasih. Cuma masalahnya Nabi bilang sholat berjamaah pahalanya 27 jika diterima. Kamu sholatnya disebut sholat berjamaah karena masih dapat imam meskipun cuma tahiyat. Jadi kamu dapat 27, 27 kalau diterima. Cuma bedanya sama mereka, wah mereka dapatnya besar 27, kamu dapatnya kecil, 27 juga. Mereka 27 ontak katakan, kamu 27 telur cecak, nggak apa-apa. Kan yang penting sama-sama 27 ya. Jadi fadilah itu, urusan pahala, itu urusan wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Yang paling ideal, makmum dengarin sampai selesai baca amin, baru mulain baca Fatihah. Itu yang ideal. Idealnya, kalau bacanya tartil, kalau bacaan imam dengan bacaan makmum satu gaya, makmum pasti sempat baca Fatihah kalau imam mengikuti aturan ritme berjamaah. Begini, Bu. Ada namanya sakta, nanti ada balasannya. Sakta dalam fikih itu beda dengan sakta dalam tajwid. Kalau sakta tajwid, kita berhenti tanpa nafas. Ya wailana memba'atsana mimmarqadin. Kita berhenti tapi tanpa nafas. Itu sakta tajwid. Kalla bal rona. Kita berhenti tapi tanpa nafas. Qilaman rok. Berhenti tanpa nafas. Kalau sakta dalam sholat jamaah, jeda sejenak sebelum memulai bacaan berikutnya. Misal, Allahu Akbar, jeda dulu. Baru baca doa iftitah. Doa iftitah selesai, wa ana minal muslimin, jeda dulu. Baru baca ta'awuz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jeda dulu, baru baca bismillah. Walabdolin sama amin jangan disambung, jeda dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru jeda. Amin dengan surat juga ada jedanya sama. Ini jedanya lebih panjang, lebih lama. Amin. Itu imam nggak langsung mulai. Memberi kesempatan makmum baca Fatihah terlebih dulu. Amin. Diam lama. Baru kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan Al-maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Ini gaya gaspol ini, ya kan? Maka apa? Ada sakta. Dan juga ayat berhenti, sunnahnya nggak langsung ruku. Ya'lahum ka'asfim ma'kul. Diam dulu. Allahu Akbar. Bukan ma'kul, Allahu Akbar. Ngasih jeda supaya orang yang baca Fatihah cukup waktunya. Yang repot kadang-kadang imamnya tadi cepat. Jadi kita makmum juga ngos-ngosan. Maka tadi idealnya makmum baru mulai baca Fatihah sesudah imam amin. Tapi dalam sholat taraweh kita tahu imam baca surat pendek, kita boleh mulai dari awal. Karena dengarkan imam itu sunnah, baca Fatihah itu wajib. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan. Laki-laki.
Ya, silakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi tentang sholat masbuk. Ada yang mengatakan katanya sholat masbuk itu maksimal jadi 2 kegiatan sudah bisa dapat 1 rakaat. Contohnya gini, yang sholat masbuk itu datang ketika imam sedang itu apa namanya, sami Allah liman hamidah gitu. Jadi ya itidal. Jadi si masbuk ini ngejar baca Al-Fatihah terus ruku terus ini. Nah, apakah betul seperti itu? Terus yang kedua, ada yang mengatakan katanya setiap baca Al-Fatihah dalam sholat itu harus baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Benar apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan Ibu. Idealnya bagaimana Pak Ustadz bila kita datang terlambat untuk ikut jadi makmum, sedangkan imam sudah dalam kondisi ruku, kita nunggu sampai imam berdiri dulu atau kita ngejar ruku gitu. Ya, itu aja sih Pak Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab. Pertama, apakah anak kecil bisa kita jadikan imam? Bisa kalau sudah tamyiz, bisa. Umur 7 tahun sudah bisa jadi imam, asal bacaannya benar. Jangan sampai ibunya jadi imam. Nah, itu nggak sah. Dulu kok ibu-ibu kita ya yang laki-laki ibunya jadi imam. Itu bukan sholat berjamaah, simulasi sholat berjamaah. Jadi nyontoin sholat berjamaah itu. Ya. Jadi kalau anaknya sudah bisa baca Fatihah dengan benar, bisa baca surat pendek begitu, anak jadi imam itu lebih utama. Biar anak dari kecil itu kita punya didikan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, apakah kalau kita jadi makmum masbuk, kita masih baca Fatihah dulu sampai kemudian imam iktidal, sami Allahu liman hamidah. Patokannya, kalau kita datang imam masih ruku, kita masih bisa takbir, masih bisa takbir. Imam belum bangun, kita sudah takbir, dapat 1 rakaat, Tidak harus membaca Fatihah, tidak harus. Kecuali kalau kita nggak baca Fatihah karena kelalaian kita. Kayak tadi kita sholat ngelamun, imam Allahu Akbar, kita baru ingat belum baca Fatihah, misalnya. Kalau karena kesalahan kita, pilihannya 2 macam tadi. Apakah kita lanjut ruku bersama imam, imam salam tambah 1 rakaat, ataukah kita teruskan bacaan Fatihah, selagi imam belum sujud, kita masih bisa ikut imam. Jadi, nah, kalau kita datang imam ruku, afdolnya nunggu atau ikut ruku. Kalau bisa mulai ruku dengan tenang dan nyaman, ruku. Kadang-kadang imam baca ayat terakhir kita masih di ujung sono. Lari-lari, ngos-ngosan. Kemudian takbir. Ini mendingan nunggu imam bangun. Karena kalau dari takbiratul ihram sudah ngos-ngosan, gimana mau khusyuk sholatnya? Allahu Akbar, ya Allah, haus banget ini. Gimana dia mau khusyuk kan? Jadi tunggu dulu, sudah nafas apa. Tapi kalau kita datang dengan santai begitu, kemudian kok imam kemudian ruku, ikuti ruku. Kita masih bisa sholat dengan nyaman, yang nanti sholat nyaman itu kita kenal dengan nama tumakninah. Jadi idealnya kalau masih bisa ngikuti imam dengan nyaman, ikuti imam ketika imam ruku. Tapi kalau kita sudah lari-larian, lebih baik nunggu imamnya bangun di rakaat berikutnya. Yang kedua, apakah kita diharuskan membaca ta'awuz? Ada perintah membaca ta'awuz sebelum membaca Quran. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Itulah maka sering kita lihat khatib baca ta'awuz tapi nggak baca bismillah. Ya kan? Kalau kita baca ayat di tengah begitu,
Itu khatib itu nggak baca bismillah, itu baca ta'awudz doang itu. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, udah nggak baca bismillah lagi dia tidak. Karena memang ada perintah membaca ta'awudz sebelum membaca ayat Quran secara umum, tidak hanya Fatihah. Tapi perintah ini perintah wajib, apakah perintah sunnah? Sebab dua macam perintah. Kalau tegas, namanya perintah wajib. Tapi kalau tidak tegas, namanya anjuran atau sunnah. Kebanyakan ulama bilang bahwa perintah membaca ta'awudz sebelum membaca ayat Al-Quran adalah perintah anjuran. Jadi sunnah saja wajib, nggak wajib. Kita bisa langsung mulai basmalah tanpa baca ta'awudz. Rukun yang kelima itu ruku. Ruku itu yang sempurna ya, itu yang sejajar. Kalau di bahasa Nabi itu, kalau gelas berisi air taruh di punggungnya nggak jatuh, nggak goyang. Itu agak repot itu. Ruku kita kalau kagak terlalu nunduk, ya dongak biasanya gitu. Patokannya sudah merunduk, akal ruku, minimalnya ruku sudah dapat. Sudah merunduk, inhina, tangan sampai ke dengkul, itu minimal ruku sudah dapat, tapi sempurnanya ruku, nah ini yang seperti ini, sempurnanya. Ruku sunnah dilamakan kalau sholat sendiri. Selain memperlama sujud, memperlama ruku juga sunnah. Itolatil qiyam, itolatil ruku was sujud itu sunnah. Kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, rukunya jangan lama-lama. Kesian makmumnya. Kadang-kadang ada kita udah baca, kecuali sholat tasbih ya. Sholat tasbih itu bisa lama rukunya. Kadang kita udah baca tasbih 9 kali, imam kok belum bangun-bangun juga. Kita khawatir masih bisa bangun nggak nih imamnya. Maka apa? Ruku itu kalau sendirian boleh lama. Nah, syaratnya ruku juga, bagian dari rukunnya ruku, itu adalah tumakninah. Apa yang disebut dengan tumakninah? Tumakninah itu adalah diam sejenak sekadar membaca subhanallah. Bacaan ruku itu sunnah, nggak wajib. Itulah kenapa orang-orang yang sholat tarawih itu, orang-orang yang hanya memanfaatkan kewajiban saja. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Selagi ada diam sejenak, sholatnya sah. Nggak dibaca subhana rabbiyal azim itu kadang-kadang nggak dibaca. Iftitah nggak dibaca. Orang kadang-kadang surat aja milih-milih. Saya pernah itu ketemu imam yang masya Allah itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Saya pikir panjang. Enggak tahunya Yasin doang. Yasin dia ruku begitu. Nanti sama lagi giliran rakaat kedua juga begitu. Toha begitu doang udah ya kan. Tumakninah itu yang penting sekadar membaca subhanallah. Tapi yang paling enak tumakninah kita artikan nyaman. Bisa dibedakan kapan berdirinya, kapan rukuknya, kapan balik lagi berdiri iktidal. Itu tumakninah. Ada orang yang sholatnya membal begitu ya. Begitu rukuk langsung balik lagi begini itu. Nah itu nggak ada tumakninahnya itu. Kalau masih ada tumakninahnya masih sah. Maka yang paling berbahaya itu adalah sholat-sholat tarawih yang kadang-kadang bacaan Fatihahnya kita nggak tahu pas atau tidak, yang kadang-kadang kita nggak tahu apakah rukuknya tumakninah atau tidak. Tumakninah itu 4 macam. 1 dalam ruku, 2 dalam iktidal, bangun dari ruku, 3 dalam sujud, 4 duduk di antara 2 sujud. Bacaan-bacaan dalam gerakan ini sunnah. Hanya 2 yang wajib dalam sholat, bacaan tasyahud akhir dan bacaan Fatihah. Itu wajib. Baca surat sunnah, doa iftitah sunnah, baca ta'awudz sunnah, tasbih ruku sunnah, doa iktidal sunnah, tasbih sujud sunnah, doa duduk di antara 2 sujud sunnah, bacaan tasyahud awal sunnah. Kalau ada kunutnya juga sunnah. Bacaan takbir, bacaan sami Allahu liman hamidah sunnah semua. Yang wajib cuma 2. Yang wajib itu hanya membaca suratul Fatihah dan membaca tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir.
Kira-kira kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Masalah rukuk dan tumakninah. Oke, saya jawab pertanyaan di kolom chat dulu. Ada yang nanya, apakah baca Fatihah bisa barengan dengan imam? Ini mirip dengan pertanyaan yang tadi sebetulnya. Kalau dalam sholat, yang suara imam nggak kedengeran, bacaan makmum bareng dengan imam nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sholat zuhur, sholat asar, bacaan-bacaan imam nggak kedengeran sama kita baca Fatihah bareng dengan imam, nggak ada masalah. Kalau di bacaan yang kira-kira suara imamnya kenceng, apakah boleh makmum baca barengan sama imam? Idealnya bacaan makmum dimulai ketika sesudah amin. Itu ideal. Rakaat pertama dan kedua. Idealnya begitu. Tapi seperti yang tadi kita bahas, ada orang yang baca suratnya cepat, yang kalau kita nunggu surat itu dibaca, baru baca Fatihah, Fatihah kita nggak sampai. Maka dalam sholat tarawih, tadi saya katakan, kita boleh mulai baca Fatihah dari awal nggak apa-apa, karena ada kekhawatiran Fatihah kita nggak selesai. Nggak apa-apa. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang mau nanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tambahan tadi mengenai anak yang jadi imam yang terpaksa di rumah. Syaratnya tadi umur ya, dan bisa bacanya baik. Mengenai khitan bagaimana Ustaz? Terima kasih. Oke, baik. Masalah khitan. Apa hukumnya khitan? Orang kadang-kadang salah paham tentang hadis. Hadisnya ini. Al-khitanu sunnatun lirijal wa makramatun linnisa. Khitan itu sunat bagi laki-laki, budaya yang baik bagi perempuan. Jadi kalau bagi perempuan itu nilainya makramah, tradisi baik. Tapi kalau bagi laki-laki, Nabi nyebutnya sunnatun lirijal. Orang kemudian ngartiin, kalau gitu khitan itu sunnah hukumnya. Khitan dalam bahasa Arab diterjemahkan bahasa Indonesia sunat itu karena hadisnya begitu. Makna khitan itu potong. Ya. Makanya zaman sekarang orang yang tukang moton, tukang nyunat namanya itu. Wah anggarannya disunat ini ya, bukan di khitan itu, dipotong maksudnya. Ya. Hukumnya khitan untuk laki-laki, kalau dalam madhab Syafi'i itu wajib. Meskipun Nabi ngomongnya sunnatun. Kaitannya bukan dengan khitannya, kaitannya susah. Susah membersihkan najis ketika dia belum khitan. Susah membersihkan najis, susah. Apakah boleh imam yang belum sunat? Kalau dalam bahasa Arab yang belum sunat namanya ukluf. Kita nyebutnya kulub. Nah, ukluf itu bahasa Arab, imamatul ukluf. Ada yang ketat sekali. Madhab Imam Ahmad bin Hambal, orang yang belum sunat, jangankan imam, motong hewan nggak sah. Cuma repot kan kita kalau nanya, ini yang motong udah sunat apa belum? Kan repot itu kita nanya, repot nanya. Jadi jangankan jadi imam, motong hewan saja itu tidak sah, itu bermasalah itu. Wala tahilu zabihatul ukluf itu ya. Kalau dalam madhab Syafi'i nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya, kalau anak belum khitan, kalungnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita yakin ada najis yang nempel, maka tidak sah. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Boleh, Ustaz. Iya, silakan. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama bacaan salat itu adalah surat Al-Fatihah dan tasyahud akhir. Surat Al-Fatihah itu konon ada hadis mengatakan bahwa baca basmalah itu sir. Saya pernah dengar hadisnya lebih kuat katanya daripada yang baca di jahar. Yang kedua, tasyahud akhir itu yang dibaca wajibnya apa saja. Kan di sana ada komponen syahadat, ada komponen sholawat dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling pertama, bacaan basmalah dalam sholat. Hadisnya banyak sekali. Ada hadisnya Anas bin Malik, ada hadisnya Abu Hurairah, ada hadis macam-macam. Nanti masalah kekuatan hadis itu ijtihadi. Artinya versi imam ini lebih kuat yang ini, versi imam ini lebih kuat yang ini. Pertama kita tahu, Bismillahirrahmanirrahim ada bukan hanya dalam suratul Fatihah. Di awal surat semuanya ada. Kalau kita lihat di mushaf kan begitu. Ya kan? Kita lihat surat Al-Ikhlas ya ada bismillahnya juga. Satu-satunya surat yang tidak ada bismillahnya hanya surat At-Taubah. Tapi kalau kita baca At-Taubah bukan dari depan, masih sunnah baca bismillah. Misalnya kita baca laqad ja'akum. Laqad ja'akum kan akhir surat At-Taubah. Tapi bukan depannya, masih sunnah baca basmalah. Ketika Al-Quran 114 surat, surat At-Taubah tanpa basmalah, maka berarti jumlah basmalah berapa? Jumlah surat 114. At-Taubah tanpa basmalah. Maka jumlah basmalah berapa? Tetap 114, karena dalam surat An-Naml double terulang 2 kali. Ada basmalah di awal, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di tengah juga ada basmalah lagi, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahman. Jadi tetap 114. Yang jadi masalah, basmalah dalam surat An-Naml di tengah ayat, pasti ayat Quran, pasti. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillah, itu pasti ayat Quran. Bismillah di awal Fatihah dan di awal surat, itu ulama beda pendapat. Ada yang pendapat bismillah itu pemisah, biar kita tahu ujung surat ini akhirnya di mana. Kalau nggak ada bismillahnya kan nggak ketahuan. Misalnya, Min syarri hasidin idza hasad, qul a'udzu birabbin nas. Ini awalnya mana, akhirnya mana? Ketika ada bismillah, jadi pemisah, kita tahu. Oh, ini akhir surat ini awal surat ini. Pemisah antar surat. Menurut Imam Syafi'i, beliau menguatkan hadisnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pernah sholat, ya, kemudian baca bismillah, jahar begitu. Selesai sholat dia bilang, sholatku ini sholat yang paling mirip dengan Rasulullah. Tapi ada hadis yang lain, ada sahabat yang bilang, saya berjamaah di belakang Nabi, saya nggak dengar Nabi baca bismillah. Perhatikan baik-baik. Saya nggak dengar Nabi baca bismillah, itu artinya Nabi nggak baca, apa artinya dia nggak kedengeran? Artinya dia nggak kedengeran. Saya menjadi makmumnya Nabi, makmumnya Abu Bakar, makmumnya Umar, saya tidak mendengar mereka baca bismillah. Bahasa saya tidak mendengar, apakah berarti Nabi nggak membaca, atau berarti dia tidak mendengar? Dalam pemahaman Imam Syafi'i, berarti dia tidak mendengar. Bukannya Nabi tidak membaca. Karena bahasanya, saya tidak mendengar. Maka dalam madhab Syafi'i, baca basmalah itu wajib. Hadis yang dipakai yang ini. Tapi tidak menyalahkan pendapat lain yang mengatakan baca basmalah tidak wajib. Jadi 3 macam. Ada yang baca basmalah kenceng, madhab Syafi'i. Ada yang baca basmalah sir. Ada yang tidak baca basmalah. Kalau kita jadi makmum, imam kita nggak baca basmalah, solusinya cuma satu, husnuzon bahwa imamnya baca basmalah. Kemudian tadi yang kedua apa? Sahud itu ada 4 komponen. 1 tahiyat, 2 salam, 3 syahadat, 4 sholawat. 4 macam ini. Tahiyat itu minimal at-tahiyatul lillah, cukup sudah. Sempurnanya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyib. Tapi kita baca at-tahiyatul lillah sudah cukup. Berbeda dengan di tempat lain, sholawat duluan baru salam, dalam tasyahud salam dulu. Assalamu alaika, salam dulu, baru sholawat. Kemudian kita syahadat, yang keempat sholawat, sunnah menambahkan wa ala alihi. Sholawatnya tidak harus Ibrahimiyah, sholawat biasa cukup. Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli ala Zainal Muhammadin, cukup. Tapi lebih baik ditambahi wa ala alihi begitu. Jadi ada 4 komponennya, mudah-mudahan bisa dipahami.
Ada pertanyaan yang lain silakan. Ada di chat itu, ada pertanyaan. Ibu-ibu yang mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Tahiyatul masjid sama sholat qobliyah. Kalau misalnya datangnya agak telat, kita mikir cuman, oh ini cuma bisa qobliyah doang, tahiyatul masjid nggak bisa misalnya. Apakah sebaiknya niatnya didobel, boleh nggak? Niat tahiyatul masjid dan niat qobliyah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Niatnya bisa kita double. Tahiyatul masjid sekaligus qobliyah. Bahkan seandainya kita niatnya nggak double, hanya niat qobliyah, tapi kita belum duduk sejak masuk masjid belum duduk langsung qobliyah, sudah terhitung tahiyatul masjid. Pokoknya nggak duduk langsung sholat, tapi lebih baik kalau niatnya di double. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, di dalam sujud ya, kita bacaan sujud, kita akan baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, itu kita bacakan 3 kali. Terus kita boleh juga membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Apa ini kita baca, kalau kita nggak baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita baca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Bagaimana Pak Ustadz? Apakah kita baca juga yang pertama dengan kedua gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, dalam sujud itu 2 hal. Tasbih, itu yang pertama. Bentuk tasbihnya bebas. Subhanallah doang boleh. Subhanallah sudah boleh. Karena bacaan sujudnya memang sunnah, nggak wajib. Yang wajib itu sujudnya. Bacaannya sunnah. Yang kedua, boleh berdoa dalam sujud, boleh. Nggak apa-apa. Faqaminun ayustajabulah. Kata Nabi, doa dalam sujud, terutama sujud terakhir, itu layak sekali untuk dikabulkan. Tentu kalau kita sholatnya sholat sendiri. Jangan sholat berjamaah, imam lama sujud ini. Wah, minta apa ini imam? Kita nggak tahu. Jadi kalau kita sholat sendiri, sujud terakhir sebelum tahiyat, itu kita boleh berdoa, nggak ada masalah. Ya, jadi kita baca subhanakallahumma, boleh, subhana rabbiyal a'la boleh, baca hanya subhanallah boleh, tidak baca apa-apa juga boleh. Karena hukumnya sunnah. Kalau kita mau baca dua-duanya, sholat sendirian boleh. Kalau kita berjamaah, ikuti imam. Kalau imam sudah bangun, kita bangun. Kalau kita jadi imam, tidak terlalu lama. 3 kali membaca cukup ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan di chat. Baca Fatihah rakaat pertama, Maliki Yaumiddin, mimnya panjang. Di rakaat kedua dibaca pendek. Maliki Yaumiddin itu memang 2 bacaan. Bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek, tapi absahnya yang paling fasih. Kalau Malikin Nas, bacanya pendek. Kalau Maliki Yaumiddin, bacanya panjang. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tapi kalau Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas. Nah, kalau Maliki memang dibaca pendek. Tapi kalau Maliki Yaumiddin, bisa panjang, bisa pendek, tapi afdolnya dibaca panjang, Maliki Yaumiddin, fasihnya. Bagaimana caranya sholat dengan khusyuk? Sering pikiran tidak fokus dan sering kali dirasa mengantuk. Apakah tanda dalam diri banyak setannya Ustaz? Wah, Masya Allah. Saya nggak tahu. Ini saya banget ini. Salat kadang nggak khusyuk, kadang-kadang pikiran nggak fokus, kadang-kadang ngantuk. Karena memang kita salat gerakan mudah. Salat ucapan mudah. Salat pikiran, itu yang susah. Ibu-ibu habis ribut sama suami, utang banyak, sholat gregetan, Bu. Sholat gregetan. Itulah maka nyamankan sholat. Nyamankan sholat. Kita sholat, kemudian kok mules. Ya buang air dulu. Kita sholat kok lapar. Kalau memang ini, makan dulu. Makanya di bulan Ramadan, buka dulu, baru kemudian sholat maghrib. Saya mau berangkat ke musola pesantren, mau ngimamin.
Ada tamu datang bawa duren, makan duren dulu. Makan duren dulu. Nah, adik saya doyan duren juga masalahnya. Lebih baik makan duren ingat sholat daripada sholat ingat duren. Patokannya kan begitu. Bagaimana kalau kita sholat memang mengantuk? Kalau mengantuknya tidak menghilangkan kesadaran, sholatnya sah. Sholat subuh jam 4, kadang-kadang masih ngantuk itu. Kalau tidak menghilangkan kesadaran, sah. Tapi kalau sudah lost, sujud lama banget itu. Pas ingat-ingat, ya Allah. Nah ini kalau sudah kehilangan kesadaran, maka sholatnya batal karena wudunya batal. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Tadi ada yang mau nanya lagi? Apa? Silakan. Kita lagi baca At-Taubah, tahu-tahu kita diberhentikan karena ada tamu atau sedang ada ibaratnya harus diberhentikan. Kalau kita seandainya habis itu mau melanjutkan lagi dalam kondisi masih berwudu, kalau kita lupa, tahu-tahu kita pakai basmalah dulu, kira-kira bagaimana Pak Ustaz? Oke. Yang nggak boleh baca basmalah ayat pertama. Bara'atun minallahi. Kenapa? Ayat itu isinya ancaman. Kita baca basmalah itu menunjukkan kasih sayangnya Allah. Kasih sayang kok dipadukan dengan ancaman, itu enggak sinkron. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ujuk-ujuk ngancem. Katanya penyayang kok ngancem ini. Makanya dalam surat Baroah itu kita bacanya ta'awuz kan begitu. Ayat pertama.